Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Mu'minun ayat 41, di mana di ayat ini akan kita bahas tentang hamas atau mahmus, tentang tasydid, kemudian mad iwad, shofir dan mad wajib. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhazathumush shayhatu bil haqq فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, memang ayat ini cuma satu ayat, tapi ini penuh dengan latihan kita, terutama untuk pemula. Kita latihan huruf-hurufnya dahulu. Di sini ada kha, ada zal, ini kita tepatkan hurufnya. Fa'akhazat, zalnya ini ada titiknya ya, tidak sama dengan dal yang tanpa titik. Ini harus tepat, kemudian disukun ta. Sukun ta ini mempunyai sifat hamas atau mahmus, di mana ta ini kalau disukun dia itu ketika kita mensukun ta, kita menghembuskan nafas sedikit ya, sehingga timbullah suara s, tapi sedikit saja. Itulah sifat hamas atau mahmus dari ta ya. Fa'akhazat humus. Nah, setelah kita itu membaca kha, di sini kita membaca ha ya, yang tebal. Kemudian kita membaca ha yang tipis. Di sini ada dua, ha dan bil haqqi, tipis ya. Ini harus kita perjelas huruf-hurufnya sehingga sifatnya itu betul. Fa'akhazat humus. Nah, di sini ada sifat yang tasydid ya. Sifat tasydid itu adalah sifat yang double atau hurufnya itu menjadi dua. Apalagi huruf ini, shad ini termasuk huruf yang bersifat shofir atau berdesir ya. Sehingga kita itu mendesirkan shad itu dengan baik ketika dia itu bertasydid. Huruf yang bertasydid itu kita tekan ke hurufnya, dari mim ke shad ini langsungkan ke tasydid shad. Fa'akhazat humus, langsungkan ke shad ini ya. Tasydid shad ini terbentuk dari al bertemu dengan shad yang kita sebut dengan idgham syamsiyah. Jadi tidak ada kita itu menyeret dari humu ini, tapi langsungkan tekan ke shadnya itu dan dia bersifat shofir atau berdesis. Kemudian shad ini adalah fathah, harokatnya bertemu dengan sukun ya, yang otomatis dia itu harus lunak atau lemas, yang kita sebut dengan layin atau lin. Kemudian bertemu dengan ha yang diikuti oleh ha ini ya. Fa'akhazat humus soy membentuk huruf i. Ya, ini menimbulkan huruf i, bukan e tapi ke i. Soy. Fa'akhazat humus soyhatu bil haqq. Ini misalnya kita sukun atau kita berhenti di sini, kita mencoba berhenti di sini. Jangan lupa ini ada tasydidnya. Kalau dia bertasydid kemudian dia itu qalqalah, tasydidkan dahulu baru qalqalah. Bil haqq. Jadi tekan ke qafnya dulu, tahan, kemudian qalqalahkan. Itu kalau ada tasydidnya ya. Tapi kita terus, itu umpama ya, umpama kita berhenti atau waqaf. Kemudian di sini ada faja'alnahum. Faja'alnahum
Nah, huruf jim ini terkadang ada sebagian kecil lah orang yang membaca itu, tapi kita harus hati-hati disukun ya. Faja'al, mungkin dia itu terbiasa ya, karena jim itu banyak juga yang disukun di dalam Al-Qur'an. Waja'alna lil muttaqina imama misalnya ya. Tapi ini fathah ya. Jadi fathahnya ini harus kita perjelas. Faja'al, kemudian huruf ain ya. Faja'alnahum ghussa'a. Faja'alnahum mim mati bertemu dengan ghain disebut dengan izhar syafawi, kemudian ghain ghu. Jadi kita mencucu ya. Dalam bahasa Jawa itu mulut kita itu dikedepankan atau mencucu ketika membaca huruf u. Ghusa, sa-nya tipiskan. Sa kemudian ini dibaca panjang sampai 5 harokat atau 2,5 alif untuk mad wajib muttasil ini ya. Nah, kemudian di sini ada hamzah yang berfathatain. Hamzah yang berfathatain ini kita baca sebagai mad iwad. Jadi ini kita panjangkan meskipun belakangnya itu tidak ada alifnya, tapi ini tetap kita baca panjang, yaitu mad iwad. Iwad artinya ganti, jadi tanwin fathah ini diganti menjadi mad. Itu artinya mad iwad ya. Panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat. Kemudian di sini kita boleh berhenti, boleh terus, karena ada waqaf jim. Waqaf jim disebut juga waqaf jaiz. Faja'alnahum ghussa'a. Jadi a-nya ini sempurnakan, tapi jangan terlalu panjang, 1 alif saja. Ghusa, sa-nya ini yang kita panjangkan karena mad wajib, a-nya itu mad iwad. Boleh kita itu terus kalau kita memang kuat nafasnya itu terus, kalau tidak kuat berhenti saja, karena ini boleh. Jaiz artinya diperbolehkan untuk berhenti ataupun terus. Kemudian kita lanjutkan. Fabu'dal lil. Jadi huruf ain ini juga tawassut, demikian juga huruf lam yang sukun ini juga tawassut, artinya kita lemas saja membacanya, tidak terlalu ditekan ya. Kemudian di sini ada tasydid lam dan sukun lam. Ini harus kita sempurnakan juga. Ini idgham bila guna. Kita masukkan ke tasydid lam tapi tidak berdengung ya. Kita sempurnakan tapi tidak terlalu panjang. Jadi tidak boleh panjang, memang tidak panjang ya ini ya. Tidak bila guna, tidak dengung. Kita cuma mentasydidkan biasa saja. Tapi tasydidnya harus ketara. Fabu'dal lil, tidak guna. Fabu'dal lil qaumiz zalimin. Qau ini juga merupakan mad layin atau sifat lain lin itu artinya lemas atau lunak menjadi huruf u. Kalau ya menjadi huruf i, ini juga lil qau menjadi u. Kemudian mim yang meneruskannya dia itu dengan tasydid dha, ini juga kita langsungkan ke dha-nya ya. Lil qaumiz zalimin. Dha-nya tidak usah terlalu panjang, ini mad asli 1 alif saja. Zalimin ini boleh panjang sampai 3 alif untuk mad alid lisukun. Kita ulangi dari depan ya, pelan-pelan saja. Fa akhazat humus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghussa'a. Fabu'dan lil qaumiz zalimin. Shadaqallahul azim.
Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Mu'minun ayat 41. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.